Shalom, selamat pagi Abang Inang dan keluarga. Kiranya kita dalam kebaikan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek, tanggal 9 Januari 2023. Harapkanlah kebaikan Tuhan dan Ia akan memberkatimu. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 256 ayat 1 dan 4. Yesus Kristus hidup Raja, Dia bangkit Dia mana, menggenggam Isa sudi, menggenggam Isa sudi, jalan sahaja Yesus patuh pahun, nama luah ajaban, alanimu darnai, alanimu darnai, nuasahat hangon luar, sai pagtong dapartuan, di bagasan Jesus di bagasan Jesus. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam Yohanes pasal 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Demikian firman Tuhan. Amang inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu harapan dari setiap orang dalam menjalani kehidupan adalah tetap dalam perlindungan Tuhan. Jika hidup ini dalam perlindungan Tuhan, tentu yang dapat dilindungi adalah ketika dia dalam keadaan yang terang. Dia dilihat, dipantau, diperhatikan. Ketika ia jatuh, dia ditolong. Ketika dia mengalami sakit, dia dipulihkan. Jika firman Tuhan diperhadapkan kepada kita, bahwa yang kita butuhkan adalah terang. Karena memang hidup orang yang telah diberkati Tuhan adalah hidup yang menunjukkan terang Tuhan itu sesungguhnya. Dan terang itu sudah hadir. Kata sungguh adalah penjelasan bahwa kehadirannya telah terlihat. Terang itu datang ke dunia. Terang itu bukan hanya dapat dilihat, tapi juga memberikan dampak kepada orang yang menerima terang itu. Ketika terang itu hadir, maka terang itulah yang menunjukkan sisi yang harus dibersihkan. Dia menyebar, dia tidak pandang bulu, dia memberikan kekuatan, dan gelap sepekat apapun akan hilang ketika terang itu datang. Sekali lagi, dunia membutuhkan terang. Yesus adalah terang yang sejati, bukan? Ia bukan terang yang palsu atau sementara. Penegasan ini hendak mengontraskan segala terang yang palsu di dunia. Mungkin kita mengira, berharap, dan menyerahkan hidup pada terang yang palsu. Sarana atau contohnya kepada ilmu pengetahuan, teknologi, dan pandangan-pandangan lainnya, termasuk budaya.
Kita percaya terang palsu itu memberikan kemajuan yang berkelanjutan, yang mampu memberikan kebahagiaan. Namun kenyataannya, terang yang seperti itu masih mengecewakan. Kristus adalah terang yang sesungguhnya. Bagi kita, undangannya, terimalah terang itu terlebih dahulu. Dengan menerima Kristus, maka hidup kita akan diterangi. Kita tidak mungkin menerangi jika kita tidak menerima terang itu. Kita tidak mungkin mendapatkan terang ketika terang itu tidak kita hidupkan. Persoalannya, tidak sedikit orang yang ingin menikmati terang itu sendirian. Terang tidak bisa dinikmati sendirian. Terang itu harus menyebar. Dia tidak akan pernah kehabisan, karena terang kita adalah dari Tuhan. Sekali lagi saya mengundangmu, tinggallah dalam kehendak Tuhan, tinggallah dalam firman Tuhan yang menjadikan hari-harimu penuh pengharapan dan terberkati. Yang kedua, tinggallah dalam pelayanan bersama dengan Tuhan. Barang siapa melayani aku, dia harus mengikuti aku. Disitulah pelayananku akan berada. Penting bagi kita untuk setia melayani Tuhan, menjaga komitmen pelayanan, menjaga semangat pelayanan, dan menjaga kekuatan yang dari Tuhan tetap menyala. Yang terakhir, tinggallah dalam pemerintahan Yesus yang kekal dan kudus. Pengajaran ini adalah tetap setia dalam terang itu, biarpun malam datang, biarpun kegelapan itu hadir, biarlah terang itu juga di saat yang bersamaan memberikan kita kekuatan dan kesegaran untuk menerima upah yang kudus dan kekal, dengan menerima dan mengakui terang itu adalah untuk kita orang-orang berdosa yang telah ditebus dan memampukan kita untuk melangkah dengan pasti dalam perjalanan tahun 2023. Biarlah semangat dari Thomas Alva Edison yang menemukan tenaga listrik, yang berkali-kali berusaha hingga akhirnya dia mendapatkan kesempatan menjadi penemu. Pekerjaan kita terbantu, pekerjaan dunia ini semakin terlihat ketika terang itu ada. Jika Edison hanya membahas tentang kegelapan dunia, firman Tuhan membahas dan menegaskan terang dari Tuhan membawa kita keluar dari kegelapan dosa yang membuat pengharapan kita tidak ada, hilang dan sirna. Namun kegelapan yang sesungguhnya adalah ketidakmauan manusia untuk menerima terang itu, dan ketidakmauan kita untuk mengubah paradigma hati dan pikiran untuk terarah pada Kristus. Mari datang kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan kita pencerahan, pengharapan, dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk hari yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk terang yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk alat-alat penerang yang Tuhan telah ciptakan. Biarlah setiap orang percaya dan menemukan Tuhan dalam setiap terang, baik alam maupun di tengah-tengah keluarga. Dari apa yang boleh kami nikmati, kami terus berpengharapan bahwa Tuhan memberkati kami. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkatimu dan menyertaimu senantiasa. Amin.